Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman sekalian, saya Aldi Juliansa, mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang, semester 5 jurusan Psikologi Islam. Nah, di sini kami dari kelompok PPL yang ada di Kota Palembang. Saya sendiri dari kelompok 3. Di sini kami akan mengadakan salah satu kegiatan terjun langsung ke lapangan, yaitu bisa lihat langsung di sini di salah satu panti sosial lanjut usia harapan kita. Nah, panti sosial ini terletak di kilometer 5, tepatnya di dekat di Jalan Jompo. Jadi untuk teman-teman sekalian bisa langsung untuk mendatangi ini. Jadi kami di sini akan mengadakan sedikit sharing-sharing ataupun tanya jawab, ngobrol bareng-bareng penghuni dari ini. Kami juga nanti akan mengambil berbagai macam aspek seperti penghuni dari pantinya ataupun juga perawatnya dan juga yang pemilik dari panti sosial ini. Jadi untuk lebih lanjutnya kita akan langsung terjun ke lapangan. See you. Oke, jadi kawan-kawan sekalian, ini kamar A. Ini kamar A ini ada di sini tuh, ini masih bisa diajak untuk untuk kita sekalian untuk nanya-nanya ataupun juga mungkin kita bakal ada yang nanti wawancara sedikit bisa di kamar A. Nah, di sini lanjut. Ini kamar khusus yang bed rest. Jadi kamar ini tidak bisa kita ajak Jadi ada beberapa yang bisa diajak kooperatif. Bisa dalam. Jadi ini kamar yang bed rest. Ada beberapa juga yang bisa diajak kooperatif, ada yang juga agak sulit untuk diajak. Ini kamar C. Jadi ini di kamar C ini khusus, dia tidak boleh dibuka. Jadi untuk di kamar C ini dia agak sedikit mengganggu ketika dia dibuka karena ini khusus spesial dia dikunci. Jadi biarkan kalau emang ada nak ngobrol, mungkin paling ngobrol dari luar atau kayak mana kayak gitu. Oke, kita lanjut. Jadi ini di ruang E. Di ruang E ini khusus cowok apa ya? Ini cowok. Khusus cowok. Jadi di ruang E ini khusus cowok. Ya. Nah, jadi di sini ada beberapa bebas. Jadi sini ada beberapa yang dari beberapa daerah dan juga di sini masih bisa diajak kooperatif. Yang di sini masih pendengarannya masih bisa dan juga alat indranya masih bisa. Lanjut. Nah, ini di kamar E. Di kamar E ini dia khusus cewek. Nah, kamar E ini dia khusus cewek. Jadi untuk nenek-nenek yang ini bisa di sini gitu kan, untuk diajak kooperatif bisa juga langsung di situ, neneknya bisa juga. Jadi ini ruangan selanjutnya yaitu ruangan F. Nah, ruangan F ini juga khusus bed rest. Jadi campur ada nenek-nenek, ada kakek-kakek juga di sini. Tapi ketika tadi informasinya mereka sedang sedikit istirahat, jadi agak tidak lebih sebaiknya untuk dibangunkan. Jadi ini untuk kamar F. Yang terakhir ada kamar G. Nah, jadi kamar terakhir yaitu di kamar G. Kamar G ini adalah tempat juga khusus bed rest bagian cowok. Masih juga bisa kooperatif, untuk berbicara juga masih lancar, tidak ada terkendala sama ini. Nah, kalau lihat di sini, ini tidak untuk kita berikan saja. Di sini kan banyak seperti misalkan panti asuhan ini sedang penuh, tetapi masih ada orang yang ingin memaksakan masuk. Jadi mau tidak mau hanya diterima seperti ini, walaupun tidak sedikit lebih baik dari yang sebelumnya, tapi mau tidak mau karena tempat ini sudah penuh. Jadi penampungannya hanya bisa ditempatkan seperti itu karena kamar-kamar di sini udah penuh. Dan sama di sini juga tempatnya bed rest. Mohon maaf kita tampilkan cuma sekilas karena juga ini agak tidak lebih baik ditampilkan. Nah, ini WC-nya. Nah, itu dari kamar-kamar yang ada di panti asuhan ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini dari kelompok PPL yang ada di Kota Palembang dari berbagai macam kelompok. Jadi kami di sini akan sedikit bertanya-tanya Ibu ya, sedikit ngobrol sama Ibu siapa? Ibu Ita. Selaku di sini sebagai perawat dari panti sosial. Nah, jadi di sini akan sedikit bincang-bincang. Mungkin boleh Andre dimulai terlebih dahulu. Oh ya, sebelumnya kita perkenalkan terlebih dahulu. Saya Aldi Juliansa, saya di sini mahasiswa Fakultas Psikologi semester 5 dari DPL kelompok 3 Pak Zaharudin. Saya Andra Saputra dari Fakultas Psikologi DPL Ibu Indah Purwasi, profesi psikolog. Baiklah, saya di sini Rizky Fatika Putri, dosen pembimbing lapangan Ibu Lukmawati. Baiklah, kembali pada Aldi. Oke, jadi tadi udah kenalan, sekarang kita sedikit. Tadi sebelumnya juga kita udah sedikit ngobrol ya sama bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di panti sosial ini. Nah, di sini kami sedikit ingin bertanya nih pada Ibu Ita tadi ya. Nah, kira-kira kan di sini kan Bu, ini totalnya ada berapa Bu kira? Jumlah seluruh lansia di sini untuk secara keseluruhan jumlahnya adalah 60 orang. Oh, 60 orang. Terdiri dari 27 laki-laki dan sisanya semua perempuan. Nah, di sini kan ada kamar-kamar ini Bu, dari A sampai kamar G Bu ya. Itu ada pembagian secara khusus atau gimana? Enggak, di sini kita pembagian kamarnya secara acak. Oh, acak. Secara acak. Terus juga kita hanya membedakan gendernya, laki-laki, perempuan. Terus juga kalau misalnya yang masih sehat kita tempatkan di satu wisma yang sehat, yang bisa mandiri. Terus untuk yang bed restnya kita tempatkan di satu ruangan khusus. Nah, ini kan Bu, kita kan sekarang lagi tahu nih Bu, lagi ada salah satu wabah ya, corona atau covid. Nah, ini kan biasanya sebelum dari adanya covid ini pasti kan ada tuh Bu kayak perubahan-perubahan, entah itu rutinitas ataupun apapun yang ada di panti sosial. Kira-kira ada perubahan seperti apa nggak ada atau ada gimana gitu perubahan di sini? Di sini sebenarnya tidak ada perubahan signifikan, cuman aktivitas lansianya aja yang dibatasi, mereka nggak boleh keluar. Terus juga kalau misalnya biasanya kan ada yang kontrol rutin nih ke rumah sakit kan, 1 kali sebulan. Biasanya itu kalau bisa kita handle, kita stop dulu untuk rumah sakit atau ke puskesmas. Jadi kita obatin secara mandiri dulu di sini. Kalau untuk pengunjung nih Bu atau tamu itu ada perubahan nggak dari sebelum adanya corona dan sesudah? Iya. Di sini kalau misalnya ada donatur yang mau datang, biasanya mereka langsung, kalau dulu kan mereka biasanya ngumpul dulu kan sama lansianya, tapi sekarang dirubah polanya, jadi mereka tidak boleh berdekatan langsung dengan lansianya, melainkan langsung ke pengurus atau pengawas. Iya, agak dibatasi ya. Iya, dibatasi. Untuk kalau misalnya dalam kegiatannya juga nih Bu, kalau misalnya sekarang kan lagi apalagi kemarin pandemi Bu ya, kalau kegiatan setiap harinya itu masih berjalan seperti biasanya atau ada pembatasan juga dari dalam panti ini sendiri atau seperti apa? Itu tetap berlanjut. Kalau untuk pembatasan mungkin hanya pengurusnya aja yang misalnya dari luar kan, seperti kami yang dari luar. Mungkin di situ dulu pertanyaan dari kami. Semoga corona atau covid ini cepat berakhir ya Bu ya. Semoga kita sama-sama juga kembali seperti semula lagi, beraktivitas kembali normal. Dan mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Teman-teman, kami mohon maaf apabila ada salah kata, kalau manapun kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian. Ya,